Ya, Sudah Ustaz. sip. Oke. Hadirin sekalian, para pemirsa sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Jadi tema kita pagi ini adalah Islam tegak dengan tekad yang kuat. Ya. Jadi kita insya Allah sudah mengalami madrasah, ya, sudah mengalami pendidikan, sudah mengalami bulan kepompong, ya, penempaan di bulan suci Ramadan kemarin. Itu adalah tempat kita untuk menempa diri kita agar kita siap dengan 11 bulan berikutnya, ya, agar kita siap dengan aktivitas-aktivitas berikutnya yang tentu saja lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, oleh karena itu tema yang kita akan bahas pada pagi hari ini, insya Allah ini masih saya kutip dalam kitab Risalah Ilaman Ya'malu lil Islam. Jadi risalah bagi para pengemban dakwah, dan juga dalam satu babnya kita akan bahas bagaimana Islam itu tegak dengan tekad yang kuat. Baik, sebagai pendahuluan, ya, ketahuilah bahwasanya Islam itu akan selalu berdiri kokoh bersama orang-orang yang kuat dalam menanggung berbagai macam penderitaan. Ya, jadi tidak mungkin Islam itu tegak dengan orang-orang murahan. Nah, di dalam kitab tersebut dijelaskan orang-orang murahan itu seperti apa begitu, ya. Yang terbiasa mewah-mewahan, yang bukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pokoknya ataupun bukan dalam rangka ibadah, dan juga yang berfoya-foya, berarti dia yang menghambur-hamburkan uangnya, bahkan bisa menghamburkan uangnya ke dalam jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak mungkin Islam itu tegak dengan orang-orang seperti itu, apalagi orang-orang yang menjual agama. Apalagi orang-orang yang menjual agama ketika memang dia harus menyampaikan yang seharusnya yang dia sampaikan. Nah, Islam juga akan tegak bersama orang-orang yang agung. Siapa orang-orang yang agung itu? Nah, ini kata kunci di dalam tekad, ya. Kata kunci kita dalam membangun tekad yang kuat pada pagi hari ini, yaitu orang-orang yang agung itu adalah orang-orang yang mampu memikul amanah. Para hadirin sekalian, kenapa amanah ini menjadi sangat pentingnya? Karena amanah ini, amanah dakwah Islam kepada seluruh manusia di muka bumi, termasuk amanah kita mengamalkan Islam, menerapkan Islam, termasuk kita mengkaji, diawali dengan memahaminya, itu tidak mampu dipikul oleh langit dan bumi. Nah, tapi manusia yang zalim, manusia yang bodoh inilah yang mau memikulnya. Manusia yang tidak tahu apa-apa ini berani mengambil amanah itu. Nah, kita sudah menjadi manusia. Ini sudah kodoknya. Ya, ini sudah kesempatan juga. Ini juga sudah kita ambil jalan ini, bahwa kita memilih jadi manusia. Oleh karena itu kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita pilih ini. Nah, bentuk kita bertanggung jawab terhadap pilihan kita sebagai manusia ini, yaitu kita memikul amanah yang sudah Allah bebankan kepada kita, yang kita itu sendiri sanggupi. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, ya, Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Jadi Allah SWT berfirman, sesungguhnya kami, ya, yaitu Allah, ya, aradnal amanah, telah mengamanahkan amanah itu, ya, alas samawat, kepada langit, wal ardi, dan kepada bumi, wal jibal, dan juga kepada gunung-gunung. Fa'abaina, tetapi semuanya itu enggan mengambil amanah itu. Ayah milnah, mereka tidak mau memikul amanah yang sudah Allah bebankan kepada mereka. Wa ashfaqna, ya, minha, karena mereka apa? Khawatir mengkhianati amanah tersebut. Nah, akan tapi amanah ini ternyata wahamalahal insan. Tapi dipikul amanah ini oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula, padahal manusia itu amat zalim dan manusia itu amat bodoh ketika mengambil amanah ini. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, artinya ini sudah menjadi konsekuensi kita sebagai seorang manusia, ya. Kita itu sudah siap memikul amanah yang Allah bebankan kepada kita. Nah, inilah kata kunci
ketika kita ingin Islam itu tegak. Nah, maka kita siap dengan amanah-amanah yang Allah bebankan kepada kita. Amanah kita terhadap Islam itu sangat banyak ya. Yang pertama kita harus mengkaji, memahami, mempelajari Islam. Baik perkara fardu ain ya dan fardu kifayah, termasuk perkara-perkara lain yang memang itu kita harus lakukan. Lalu selain itu juga kita harus mengamalkan dan menerapkannya. Nah ini yang berat ini. Kalau kita mengkaji beberapa aspek amalan syariah ya, beberapa guru kita sudah menjelaskan ada dimensi 1, dimensi 2, dan dimensi 3 hukum syariah itu. Ada syariah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, ini berbicara masalah akidah dan ibadah. Ada dimensi 2 ya, amanah syariah yang mengatur hubungan kita dengan diri sendiri. Dan dimensi yang ketiga, hukum syariah mengatur hubungan manusia dengan manusia lain ya, perkara muamalah, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu ini yang harus dilakukan oleh kita sebagai manusia, yaitu mengamalkan dan menerapkan hukum-hukum syariah. Nah, lalu yang ketiga yang kita wajib lakukan terhadap Islam tersebut tidak lain tidak bukan adalah menyampaikan, ya, mendakwahkan dan menyebarluaskannya kepada siapapun. Nah ini yang kita harus perhatikan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, oleh karena itulah kita penting juga mempelajari bagaimana suri tauladan kita memegang amanah dan menjalankan amanah-amanah tersebut. Nah termasuk kita ya, bagi para pengemban dakwah yang sudah mengazamkan diri dalam aktivitas dakwah, yang sudah mengazamkan diri untuk hidup di jalan Islam, yang sudah mengazamkan diri untuk hijrah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita itu mudah tergerus oleh amanah. Apalagi seakan-akan ada amanah yang sepele, seakan-akan ada amanah yang besar. Maksudnya kita itu pilih-pilih amanah. Kita itu bahkan ya untuk amanah-amanah yang mohon maaf mungkin ada orang-orang yang ketika diberi amanah kecil, kok saya diberikan amanah seperti ini. Nah ini berarti dia sudah meremehkan amanah. Dia maunya yang besar-besar. Nah, atau jangan juga yang sudah diamanahi amanah yang besar itu merasa lemah ya. Ya dia merasa tidak mampu dan lain sebagainya. Padahal ketika kita diberikan amanah untuk aktivitas tertentu, ketika kita sudah diberikan amanah untuk menjalankannya, salah satu yang harus kita lakukan itu adalah berupaya menunaikannya. Nah itu beratnya amanah itu di situ. Ya berupaya menunaikan, menuntaskan dan menyelesaikan amanah yang sudah sampai kepada kita. Kalau yang belum bisa, ya kita harus belajar. Kalau yang belum pandai, ya kita mencari tahu. Kalau yang ada kelemahan, ya kita tutupi dan kita tambahi dengan kelebihan kita. Jadi ini bentuk kita menunaikan amanah itu bukan untuk ditepikan ya. Banyak ya kisah-kisah ketika baru diberi amanah sedikit kecil itu mulai diabaikan. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Berarti kita sudah meremehkan, padahal amanah itu posisinya sangat penting di dalam aktivitas dakwah. Bahkan kalau tidak ada dia, ini tidak jalan aktivitas dakwah yang harus dilakukan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, maka jangan sampai kita itu mengabaikan amanah. Beda halnya kalau kita banyak amanah ya, yang itu terjadi bentrok suatu aktivitas dakwah, lalu bentrok amanah. Nah ini baru ada skala prioritas. Bahkan ada kalau di dalam manajemen itu ada sifatnya melimpahkan kepada yang lain, atau ada kolaboratif, atau ada manajemen waktu dan sebagainya. Ini bicara teknis sudah. Tapi kalau sudah kita diberikan amanah, yang paling kita utamakan itu bagaimana kita menunaikan amanah. Saya punya pengalaman pribadi ya. Ini menjadi tahadus bin nikmah, menjadi pelajaran bagi kita semua, termasuk bagi saya. Waktu awal-awal kita mengkaji Islam, di awal-awal kita itu diberikan amanah tertentu, saya mendapatkan nasihat dari seorang guru. Nah, ini guru yang sangat luar biasa dan insya Allah teman-teman kenal semua ya. Beliau satu berpesan itu, jadi kalau ada amanah itu sampai kepada kita ya, jangan katakan tidak gitu, pokoknya jawab saja iya. Wah ini luar biasa. Kalau kita dikasih amanah, jangan pernah jawab tidak.
iya saja. Nah, lantas bagaimana kita menunaikannya? Nah, ini baru kita pusing malam-malam itu. Jadi akhirnya ketika setelah dapat nasihat tersebut, pokoknya jangan sampai kita jawab tidak terhadap amanah gitu. Iya saja. Nah, ujian itu datang kepada saya. Ketika baru dapat nasihat itu, ya dilalahnya suatu waktu saya baru pertama-tama nyantri gitu kan, lalu dikasih amanah untuk khutbah, untuk khotib. Dan saya belum pernah sama sekali. Belajar juga belum, baru masih awal-awal kita mengkaji itu kan. Nah, lalu saya diminta, Mas Irfan nanti gantikan saya khutbah ya. Ini guru saya juga minta untuk khutbah. Afwan Ustadz, saya belum pernah sama sekali. Kalau biasa kan kalau latihan khutbah ya minimal kita latihan dulu lah ya. Kita latihan dulu entah di pondok atau kita latihan dulu di komunitas atau ada pelatihan khutbah segala macam. Nah, ini belum ada pelatihan segala macam. Tapi secara teori kita tahu ya rukun-rukun khotib itu seperti apa. Nah, lantas disuruh khutbah di masjid yang besar gitu. Wah, itu gelagapan. Tetapi karena teringat dengan pesan guru, oh ya pokoknya kalau ada amanah iya saja. Iya Ustaz, insya Allah siap. Tapi saya belum pernah Ustaz. Ya sudah, kalau belum siap antum ke rumah saya. Nah, jadi pagi Jumat itu saya disuruh datang ke rumah beliau jam 8-an gitu. Lalu beliau menuliskan bacaan-bacaan untuk khotib ya. Nah, lalu saya tanya materinya apa Ustaz? Materinya ketika antum ceramah 7 menit. Nah, jadi ceramah 7 menit. Nah, ini doanya. Jadi dia hanya memberikan catatan pembuka dan penutup khutbah. Nah, rukun-rukunnya beliau ingatkan kembali segala macam. Oh ya, ya sudah. Ya, dan itu mandi saja dulu, mandi lalu doa kepada Allah, minta kepada Allah untuk dimudahkan. Nah, dengan modal itu, alhamdulillah. Memang awalnya grogi ya, hadirin sekalian, ketika kita melihat hadirin jamaah Jumat itu kan luar biasa. Ya, ada yang memperhatikan kita. Kalau sempat mata ketemu mata itu bertemu, ini luar biasa ini. Itu akan menimbulkan kegugupan gitu. Tapi yang kebanyakan pada khusyuk ya, menundukkan kepalanya masing-masing. Nah, jadi saya punya trik ketika mereka jangan sampai kita melihat mata, itu saja kuncinya. Kuncinya tidak sampai melihat mata, saya lihat jidatnya atau minimal peci atau kopiah. Nah, itu trik ketika khutbah. Nanti insya Allah kalau sudah terbiasa ya sesekali bolehlah melihat mata. Alhamdulillah ya, pembukaan agak gugup ya, tetapi setelah itu hampir tidak mau berhenti gitu. Akhirnya nagih nih. Wah, kapan lagi ya, minggu depan ada lagi Ustaz. Masya Allah, ini Allah berikan kemudahan kepada saya pribadi dan akhirnya insya Allah bisa dengan ya tidak juga lancar atau ahli, minimal kalau mendadak insya Allah kita siap untuk menggantikan. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Nah, ini yang namanya penunaian bentuk amanah ya. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin, yaitu Islam tegak itu ya ketika kita berupaya untuk menunaikan amanah-amanah. Nah, kita juga akan mempelajari bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW ketika menunaikan amanah. Dalam suatu riwayat Anas bin An-Nadr ya, radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan seperti ini. Jika Allah mengizinkanku memerangi orang-orang musyrik, Allah akan melihat apa yang akan aku kerjakan. Dan memang benar, Anas ini beliau ketika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti perang Uhud, maka beliau manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya mungkin. Jadi setelah kita diberikan kesempatan untuk menunaikan amanah, ya amanah apapun itu, baik yang tadi yang saya sampaikan dalam bentuk yang kecil maupun yang dalam bentuk yang besar, itu kita manfaatkan sebaik mungkin. Karena tidak mungkin itu datang 2 kali. Dan padahal pahala di balik menunaikan amanah itu kan sangat luar biasa balasannya. Ya. Maka sahabat Rasulullah ini mengambil kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Ia bertempur habis-habisan, dan ketika ia terbunuh ya di perang Uhud tersebut, ini insya Allah juga teman-teman sudah sering mendapatkan kisah ini, terdapat 80 lebih tusukan. Bahkan tubuhnya itu robek ya, dan tidak bisa dikenali wajahnya. Lalu siapa yang mampu mengenal bahwa itu adalah Anas bin An-Nadr ini? Ya saudara perempuannya itu pun melihat jari-jarinya Anas. Luar biasa. Seperti apa beliau bertempur ini gitu.
seperti apa beliau mengorbankan badannya, mengorbankan wajahnya dalam rangka untuk menunaikan amanah sebaik mungkin. Nah, sehingga wajahnya itu tidak lagi dikenali. Nah, ini tidak mungkin kalau Anas bin Nadar ini tidak memiliki tekad yang kuat. Nah, maka kunci ya beliau menunaikan amanah itu yaitu kesempatan untuk berjihad di medan perang Uhud. Beliau ambil sebaik-baiknya, yaitu dengan bertempur habis-habisan. Apa yang ia punya itu ia berikan sehabis-habisnya. Luar biasa. Nah, berikutnya juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya. Ketika di masa kepemimpinan beliau sebagai khalifah yang pertama, ketika beliau diamanahkan menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi kepala negara, banyak orang-orang Islam yang mulai meninggalkan amanah, dalam arti mulai meninggalkan Islam, termasuk mulai meninggalkan hukum-hukum syariah dan enggan membayar zakat ya. Nah, maka ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mendengar hal tersebut, mendapatkan fakta yang seperti itu, maka beliau pun bertekad untuk memutuskan perkara-perkara ini dengan orang-orang yang murtad ya. Beliau ketika menumpas orang-orang murtad ini sambil menangis. Abu Bakar itu berkata, jadi mengatakan ini saja sambil menangis, karena begitu sedihnya, begitu kecewanya beliau ketika ada orang-orang yang melalaikan amanah ya, atau meninggalkan amanah. Nah, ini kan na'udzubillah. Maka Abu Bakar pun berkata, demi Allah, aku pasti akan memerangi orang-orang yang memisahkan sholat dengan zakat, karena zakat itu hak harta. Demi Allah, andai mereka menolak membayar zakat unta dan kambing yang dulu mereka bayarkan kepada Rasulullah SAW, maka aku pasti memerangi mereka karena penolakan tersebut. Nah, jadi mengucapkan ini sambil nangis. Nah, ini karakter Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi dengan penuh lembut, wahai khalifah, apa yang akan engkau lakukan terhadap orang-orang yang menolak membayar zakat? Nah, itu nangis beliau. Kita bisa bayangkan beliau nangis. Ya, junjungnya beliau bilang, kita akan tumpas, kita perangi. Luar biasa. Ini kalau zaman sekarang ya, kita menyebut kata kafir misalnya, atau menyebut dengan lemah lembut saja pun tetap dibilang radikal itu. Nah, kalau sebut perang sambil nangis, wah ini radikal ini. Luar biasa. Kerasnya itu di mana? Padahal nyebut perang, nyebut tumpas sambil nangis dengan lemah lembut lagi suaranya. Perang gitu. Ini kan wah radikal. Luar biasa. Masya Allah. Ya, ini pelajaran dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar juga pernah berkata, ya, demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Andai kambing menyeret kaki istri-istri Rasulullah SAW, ya, aku tidak akan membatalkan pengiriman pasukan yang ditetapkan Rasulullah SAW. Jadi kisah ini ya, pada waktu itu Rasulullah pernah mengirim pasukan ya untuk ke Syam, tidak salah ke Romawi. Lalu di sana dipimpin oleh seorang jenderal yang pemimpin perang yang masih muda, kalau tidak salah. Nah, dalam perjalanan dapat kabar Rasulullah SAW meninggal dunia. Nah, sementara pasukan itu masih dalam perjalanan dan dapat berita itu pasukan itu berhenti menunggu perintah berikutnya. Nah, Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah sebagai seorang khalifah, maka beliau melanjutkan amanah tersebut. Ya, beliau tidak mau melepas panji yang Rasulullah telah pasang, dan beliau mengatakan kepada pasukan itu, terus lanjutkan amanah yang sudah Rasulullah SAW itu bebankan kepada kita. Nah, ini bentuk tekadnya Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, dalam rangka menunaikan amanah-amanah yang telah dibebankan kepada beliau. Para pemirsa sekalian, hadirin sekalian, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, termasuk juga amanah yang bisa kita ambil pelajaran yang memang ditunaikan sebaik-baiknya oleh sahabat Rasulullah SAW. Nah, ini termasuk idola kita juga di dalam tekad kita menunaikan amanah dakwah, dalam tekad kita untuk menegakkan Islam, yaitu salah seorang pemuda yang dulunya tampilannya perlente, yang tampilannya itu menjadi idola para kaum Hawa di masanya ya.
Pakaiannya itu kalau dikenakan tidak yang sebagus pakaian beliau. Kalau dia berjalan harumnya itu sudah datang duluan. Bahkan ketika beliau pergi harumnya masih ada. Ya, kemewahan, apalagi hidup enak, luar biasa. Ya, ibunya yang sangat kaya raya, yang bahkan menggoda ia untuk meninggalkan agamanya Rasulullah SAW, itu juga tidak beliau ambil. Beliau adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, duta Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menunjuk Mus'ab bin Umair untuk menjadi utusan Rasulullah di kota Madinah untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam di kota Madinah ketika setelah Baiat Aqabah yang pertama. Nah, jadi pada musim-musim haji ya, ada sekitar beberapa puluh orang-orang Madinah itu pergi haji, lalu ada sebagiannya berbaiat kepada Rasulullah, mereka masuk Islam dan mereka berjanji ya agar tidak syirik kepada Allah, ingin menunaikan hukum-hukum Islam. Nah, untuk mempelajari Islam itu diutuslah Mus'ab bin Umair. Nah, apa yang beliau lakukan? Ya, beliau tetap bertekad kuat untuk menunaikan hal tersebut. Nah, tekadnya yang kuat ini yang mendorong Mus'ab bin Umair itu mengabaikan masa remaja dan kehidupan yang serba enak. Jadi sangat aneh ya kalau, dan sangat heran juga kita itu. Pemuda-pemudi kita pada hari ini masih mengidolakan, ya mohon maaf ya, artis-artis ya misalnya Korea, artis barat, pemuda-pemuda yang ya mohon maaf, yang dia itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah kita ini kan mengidolakan sesuatu yang mereka itu tidak beriman kepada Allah SWT. Dan padahal kita tahu bahwasanya orang-orang yang kufur, orang-orang yang syirik kepada Allah SWT itu disebut di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ya. Mereka itu adalah syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Bayangkan itu menjadi idola. Jadi kalau ada makhluk yang buruk, apa makhluk atau hewan yang buruk? Hewan yang buruk itu. Nah, orang-orang kafir itu di bawahnya itu lagi. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nah, sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah, orang ahli kitab, orang-orang yang kufur, orang-orang yang musyrik, mereka itu akan masuk ke dalam neraka jahanam dan mereka itu adalah syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Jadi mohon maaf kalau ada hewan yang buruk, nah di bawah hewan itu berarti yaitu orang-orang kafir tersebut. Dalam ayat yang lain juga Allah berfirman ya, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu lebih rendah, lebih sesat daripada binatang ternak. Jadi orang-orang yang tidak menggunakan hati, tidak menggunakan mata, tidak menggunakan pendengarannya untuk memahami ayat-ayat Allah SWT, maka digambarkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-A'raf 96 ya, kalau saya tidak salah itu, maka mereka itu lebih sesat daripada, lebih rendah daripada binatang ternak. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, ini adalah contoh ya bahwasanya bagaimana Allah itu menggambarkan orang-orang yang tidak mengambil amanah yang sudah Allah bebankan kepada manusia, yaitu ingin memeluk Islam, ingin menjalankan Islam, ingin beriman kepada Allah, tapi mereka tidak menunaikan amanah itu. Maka Allah cap mereka sebagai orang-orang yang buruk, Allah cap mereka sebagai orang-orang yang di bawahnya binatang ternak. Nah, apalagi kita yang sudah memang mengambil amanah itu, tapi kita malah tidak juga menunaikan perintah-perintah Allah SWT di dalam menunaikan hukum-hukum syariahnya. Nah, ini juga jangan sampai kita termasuk orang-orang bagian di dalam yang sudah digambarkan tadi. Nah, Mus'ab bin Umair ya, insya Allah beliau memilih jalan kehidupan yang keras, yang miskin, yang penuh derita. Bukan berarti saya mengajak teman-teman semua menjadi miskin, bukan begitu. Tapi maksudnya kita itu mudah menolak ya perkara-perkara yang memang itu untuk menghancurkan agama. Jadi Mus'ab bin Umair ini ditawari ibunya kembali ya untuk hidup mewah, untuk hidup enak gitu. Nah, beliau tolak. Bukan berarti kita tidak boleh hidup enak, silakan saja, tapi jangan sampai kita lalai dengan amanah dakwah, kita lalai dengan
hukum-hukum syarat tanpa lagi memperhatikan mana halal mana haram. Nah, ini yang dimaksudkan dengan kita memilih ya kehidupan yang keras, miskin dan penuh derita itu ya yaitu istiqomah di dalam menunaikan amanah dan taat kepada syariahnya Allah Subhanahu wa taala. Tekadnya beliau inilah yang menyebabkan menjadi nasrullah, jadi pertolongan Allah itu datang sehingga sebagian besar penduduk Madinah itu masuk Islam. Ya. Begitu juga tekad Mus'ab bin Umair ketika beliau memegang panji perang. Ya, ketika amanah panji perang ini diemban oleh beliau. Ketika beliau memegang dengan tangan kanan, ya, dan tangan kanannya ditebas oleh musuh Islam. Tangan kanannya terpotong. Tetapi beliau tahu bagaimana panji ini sangat penting. Karena kalau panji ini roboh, itu mental pasukan kaum muslimin bisa jadi akan menurun. Nah, beliau nggak ingin itu terjadi. Maka dipindahkanlah panji perang itu, ya, bendera Rasulullah SAW itu ke tangan kiri, yaitu ar-royah. Kalau bendera perang itu warnanya hitam, bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, benderanya hitam, tulisannya putih. Nah, itu beliau pegang ke tangan kiri. Nah, musuhnya memotong lagi tangan kiri beliau, lantas beliau pegang dengan kedua lengan sambil memeluk panji itu dengan kuat-kuat jangan sampai panji ini jatuh. Nah, pada saat kondisi seperti itulah Mus'ab bin Umair diserang oleh Ibnu Qumiyah dengan pedang sehingga ia syahid. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini luar biasa ya. Tekad beliau meninggalkan kehidupan mewah, tekad beliau meninggalkan hidup enak. Ya, itu kita bisa ambil hikmah lah. Kita alhamdulillah di Indonesia saat ini kenikmatan Allah berikan sudah sangat luar biasa ya. Kita masih bisa makan enak ya, walaupun mungkin tidak mewah gitu. Intinya kita masih bisa makan. Kita masih bisa menikmati ya misalnya handphone mahal. Kita masih bisa menikmati handphone yang bermerek ya sambil mengupload status. Kita masih bisa untuk membalas memiliki akun-akun sosmed. Ada di Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Nah, kita juga masih menikmati barang-barang atau teknologi canggih ya, yang itu sebenarnya bisa menjadi pendukung dan sarana kita untuk menunaikan amanah kita sebenarnya. Dan kita juga masih diberikan kesempatan kenikmatan oleh Allah SWT untuk berkumpul dengan keluarga, baik itu keluarga besar ya ataupun dengan saudara-saudara kita begitu. Ya, kita masih yang sudah berkeluarga masih bisa berkumpul dengan istri, dengan anak. Gitu. Kita masih bisa melihat senyum dan tawa mereka begitu kan. Nah, bagi yang diberikan kenikmatan untuk mendapatkan pekerjaan, ya kita masih bisa menunaikan amanah kerja itu juga sebagai bentuk kewajiban kita, menunaikan perkara pokok di dalam kehidupan. Karena itu daruriyat ya, bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan pokok, dan itu sebenarnya kita bekerja dalam rangka kebutuhan pokok dan untuk menunaikan amanah dakwah juga. Nah, kita masih diberikan kesempatan itu. Tetapi sangat disayangkan kalau kita itu masih juga mengabaikan atau menolak amanah. Nah, ini kan na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita itu terjebak pada godaan yang begitu nikmat ini sebenarnya. Nah, Mus'ab bin Umair tadi ya, yang memang beliau mendapatkan kesempatan itu sangat besar dan luas yang sebenarnya bisa beliau pilih, tapi beliau mudah-mudah meninggalkan itu. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, hadirin sekalian para pemirsa channel Ngaji Subuh yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka seharusnya kita harus banyak bersyukur ya. Bagaimana Allah telah memberikan amanah dan Allah juga telah memberikan kenikmatan kita hidup saat ini. Kita masih punya kesempatan yang sangat besar untuk menikmati yang Allah berikan kepada kita, tapi juga Allah berikan kesempatan kita itu juga untuk menunaikan amanah-amanah tersebut. Nah, ketika Mus'ab bin Umair mendapatkan amanah untuk memegang panji tadi dan kedua tangannya terpotong, ya, beliau meninggal hanya mempunyai satu baju untuk kafannya. Ya. Bahkan kalau kafan itu ditutupi kepala dan kakinya secara bersamaan itu tidak bisa. Menutupi kepala kakinya kelihatan, menutup kakinya kepalanya kelihatan. Nah, kita bisa bayangkan itu gitu. Termasuklah saudara-saudara kita di Palestina yang mungkin kesempatan untuk menikmati barang-barang bermerek
teknologi canggih. Nah, itu tidak semuanya mendapat kesempatan itu. Apalagi mau makan yang enak. Sudah bisa makan saja itu sudah luar biasa. Nah, termasuk Mus'ab bin Umair ini, kafannya saja tidak cukup untuk menutupi badannya. Maka Rasulullah pun menyuruh para sahabat, mereka ya, para sahabat Rasulullah SAW itu untuk menutupi kepalanya saja. Lalu kaki Mus'ab bin Umair yang telah gugur itu ditutupi dengan pohon iskir. Subhanallah, Masya Allah ya. Nah, ini pelajaran kepada kita semuanya bahwasanya Mus'ab bin Umair ini telah bertekad kuat untuk menunaikan amanah. Pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil yaitu bagaimana tekad kuatnya seorang Salahuddin Al-Ayyubi. Tekadnya Salahuddin Al-Ayyubi ya, yaitu membuat beliau mampu menghancurkan pasukan salib di Hittin dan mengembalikan umat Islam pada akidah yang benar, akidah yang lurus, yang sebelumnya tersesat dengan akidah bid'ahnya Syiah dan aliran kebatinan. Nah, dan beliau pun Salahuddin Al-Ayyubi ini dapat kita jadikan suri tauladan meninggalkan kehidupan mewah, padahal dia seorang penguasa ya, seorang sultan, dan mau meninggalkan kehidupan mewah itu. Beliau mau meninggalkan kehidupan mewah, glamornya ala raja-raja Eropa yang pada masa itu kalau seorang raja itu wah pakaiannya saja itu bertitahkan emas, perak, permata, intan dan sebagainya. Nah, beliau meninggalkan itu, duduk di singgah sana, mendapatkan makanan-makanan yang enak, didampingi oleh permaisuri-permaisuri atau dayang-dayang atau mungkin hiburan-hiburan yang melenakan, minuman-minuman yang luar biasa. Salahuddin Al-Ayyubi meninggalkan itu. Beliau lebih senang, lebih suka hidup di kemah-kemah, yang kemah ini sering diombang-ambingkan oleh angin, dan beliau memilih menghabiskan usianya itu di tengah panasnya padang pasir ataupun udara yang dingin di malam hari bersama para mujahidin. Nah, inilah seorang Salahuddin Al-Ayyubi. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau? Yaitu beliau lebih memilih jihad. Nah, jadi kalau kita diberikan pilihan, mau hidup enak, gaji tinggi, atau menikmati barang-barang mewah dengan amanah dakwah walaupun kecil, mohon maaf. Amanah dakwah itu ada yang kecil, ada yang besar tadi. Nah, pilihlah amanah yang kecil itu sudah luar. Pilih saja amanah dakwah itu. Nah, itu pesan guru kita itu, kalau ada amanah dakwah iya saja. Nah, gimana malamnya nanti besoknya harus tampil gimana itu baru dipikirkan malam-malam. Lalu kita bermunajat kepada Allah di malam hari, gimana besoknya untuk ngisi khutbah, bagaimana besoknya kita tampil, gimana besok kita harus menaikkan amanah ini, amanah itu dan sebagainya. Nah, itu baru kita bermohon, kita berdoa kepada Allah SWT. Nah, guru yang menasihati saya itu ya Ustadz Muhammad Ismail Bisanto. Nah, itu saya sebut namanya itu. Jadi beliau berpesan itu kalau ada amanah iya saja, karena kesempatan kita untuk nyampaikan itu. Bayangkan kita berdakwah ya, mungkin dihalang-halangi, mungkin kita di apa ya, bahasa bully ya, dibully. Kita tidak punya kesempatan tampil, diberikan kesempatan untuk tampil, untuk ngomong. Nah, iya saja. Masalah bisa nggak bisa kan itu nomor 2 katanya. Yang penting iya dulu gitu. Termasuk saya ada teman itu kan ketika diberikan amanah pertama kali ini untuk ngasih kata sambutan atau apa ya, jadi baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waktu mulai langsung senyap. Nggak bisa lagi bersuara. Wah, ini luar biasa, berarti tadi malam dia sudah iya dulu. Ini kan salah, bukannya salah dia, tapi dia pokoknya karena dapat pesan itu pokoknya iya saja. Nah, dapat ujian, dapat cobaan untuk menunaikan amanah itu, dan alhamdulillah ia tunaikan, iya katanya, ucapin salam, itu udah diam. Masya Allah. Tapi alhamdulillah beliau cukup. Mohon maaf kalau ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan mengucapkan mohon maaf itu sudah cukup tuntas sebenarnya kata sambutannya ya. Ya, akhirnya beliau bersedia menunaikan amanah itu, dan beliau bertekad kalau ada lagi saya lebih matangkan lagi persiapan itu, bukan malah menjadi mundur. Nah, beliau latih lagi, beliau pelajari. Sekarang kalau ngomong ya nggak bisa mau dijeda oleh panitia gitu kan. Waktu gitu. Dulunya satu patah dua kata sulit keluar, tapi karena beliau bertekad kuat untuk belajar, untuk mengkaji, untuk berlatih ya, untuk menambah jam terbang, udah itu sudah di atas rata-rata. Ya.
Nah, termasuk juga sejarawan Ibnu Shaddad berkata kepada dalam kitabnya untuk menggambarkan bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi ya. Jadi kecintaan dan kerinduan pada jihad telah benar-benar menguasai relung hati Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi pelajaran kepada kita, Salahuddin Al-Ayyubi ini betul-betul bertekad untuk mengambil jalan jihadnya Allah SWT, jalan jihadnya kepada Allah ya, berjihad di dalam rangka membela agamanya Allah. Termasuk ini menjadi hikmah kepada kita untuk kita ambil jalan dakwah ya, jalan menunaikan amanah dakwah. Hasil pembicaraan Salahuddin Al-Ayyubi itu selalu tertuju pada jihad. Nah, kita juga pembicaraan kita itu tertuju pada dakwah. Penglihatan Salahuddin Al-Ayyubi terfokus pada senjata. Nah, kita juga fokus pada masalah-masalah umat, masalah-masalah dakwah. Perhatian Salahuddin Al-Ayyubi tercurahkan kepada para mujahid. Nah, kita juga perhatian kita kepada kaum muslimin, kepada saudara-saudara kita, dan kepada para pengamat dakwah juga. Simpati Salahuddin Al-Ayyubi kepada orang-orang yang mengingatkan jihad di jalan Allah. Nah, kita juga harus bersimpati, kita juga harus bersama-sama dengan orang-orang yang juga memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakanlah Salahuddin Al-Ayyubi itu rela meninggalkan keluarga, meninggalkan istri, anak, tanah air, tempat tinggal, bahkan negerinya, dan bertahan hidup dalam kemah yang diobang-ambingkan oleh angin ke kanan dan ke kiri. Nah, maka dari itu kalau kita diberikan amanah dakwah, maka kita siap meninggalkan yang sudah kita nikmati juga. Walau kan sebentar itu, misalnya kita punya janji amanah untuk kajian seminggu sekali. Ya, kita punya janji dan amanah untuk ikut ngaji subuh dalam hari-hari tertentu misalnya. Kita juga sudah janji untuk menunaikan amanah misalnya menjadi operator atau menjadi ya sound system yang kecil-kecil begitu. Itu kita tinggalkan keluarga sebentar, kan apa mahalnya, apa susahnya sebenarnya. Nah, ini kalau nggak punya tekad yang kuat, kalau tidak didukung oleh pemahaman yang kuat, maka ini tidak mungkin akan terjadi. Nah, pemahaman tekad kuat inilah yang penting kita tanamkan. Nah, ini yang pelajaran bisa kita ambil dari Salahuddin Al-Ayyubi. Hadirin sekalian, ya, Umar bin Abdul Aziz juga sebagai contoh suri tauladan kepada kita bagaimana beliau menjadi khalifah di waktu yang sangat singkat ya. Beliau mengambil amanah itu, beliau berupaya menunaikan dan menuntaskan amanah yang telah diembankan kepada beliau. Beliau menjadi khalifah dan memperbaiki umat Islam dalam waktu 2,5 tahun. Beliau menjadi khalifah awalnya dibekali dengan kekayaan yang melimpah. Sepeninggal tak lagi menjadi khalifah, ya beliau menjadi kekurangan harta. Hingga dikatakan di masanya itu, bagaimana luar biasanya Umar bin Abdul Aziz ini. Pada masanya serigala pun bisa hidup rukun dengan kambing. Luar biasa. Hewan saja itu rukun, apalagi manusia gitu. Artinya apa? Artinya serigala tidak kekurangan makanan. Nah, itu maksud dari perkataan ini. Dan ini menggambarkan bahwasanya manusia pada masa Umar bin Abdul Aziz, kalau sudah bicara manusia, ya, itu berarti tidak memandang agama, suku, dan ras, kan begitu. Ya, berarti kekuasaan Islam, rahmatnya Islam itu kepada manusia ketika Islam itu diterapkan dan ditunaikan oleh orang-orang yang memegang amanah, maka ini dapat dirasakan oleh semua manusia, termasuklah hewan, termasuklah alam begitu. Maka baik muslim, non muslim, dan siapapun ia itu merasakan hidup rukun, sejahtera, kebutuhannya terpenuhi dan sebagainya. Nah, ini tekadnya Umar bin Abdul Aziz. Maka suatu hari salah seorang pejabat Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada beliau. Reformasi keuangan atau ada perubahan keuangan yang dijalankan khalifah yaitu Umar bin Abdul Aziz, yaitu menghapus kewajiban jizyah dari orang-orang barbar yang masuk Islam. Jadi kalau orang non muslim, orang kafir itu kan di dalam pembahasan kita, kafir itu kan ada kafir zimmi ya. Kafir zimmi itu kan orang-orang kafir yang mau hidup di bawah aturan-aturan Islam. Ada kafir harbi yang orang-orang kafir yang merengek Islam. Nah, kita membaca kafir zimmi ini yang dia mau masuk Islam dan dia mau hidup di dalam aturan-aturan Islam, dalam aturan-aturan publik, ya artinya dia bersedia taat dan tunduk pada pemerintahan Islam dan termasuk pada hukum-hukum yang berdasarkan Islam dalam ranah publik. Nah, tapi dalam perkara ibadah, dalam perkara makanan, pakaian, dan urusan pribadi mereka ini diserahkan pada mereka masing-masing. Ibadahnya tidak pernah diganggu oleh Islam dan kaum muslimin.
Tetapi kewajiban yang harus mereka lakukan adalah membayar jizyah, kan begitu. Nah, ketika mereka masuk Islam, maka Umar bin Abdul Aziz pun menunaikan amanah kepada mereka juga begitu. Jadi jangan mentang-mentang karena dulunya bayar jizyah, lantas ketika sudah masuk Islam jizyahnya juga masih berlaku. Ternyata beliau hapus itu. Nah, dapat laporlah dari pejabatnya di suatu daerah bahwa gara-gara beliau menghapus jizyahnya itu, jadi mengurangi pemasukan kharaj, mengurangi pemasukan Baitul Mal. Apa komentar Umar bin Abdul Aziz? Nah, Umar bin Abdul Aziz menjawab, demi Allah, saya sangat ingin manusia itu semuanya masuk Islam. Ini tekadnya beliau. Hingga saya dan Anda, hingga saya dan pejabat tadi itu menjadi petani. Dan kita makan dengan keringat kita sendiri. Jadi, andai kata pemasukan Baitul Mal itu kosong gitu, tidak ada lagi jizyah, tidak ada lagi kharaj dan sebagainya. Nah, biar kita jadi petani, kita yang membiayai negara ini. Nah, kan itu tekadnya Umar bin Abdul Aziz. Jadi jangan sampai kita mau memakan yang bukan memang haknya kita. Jangan sampai kita malah mengabaikan amanah yang memang seharusnya kita bebaskan begitu. Yaitu pembebasan pembayaran jizyah oleh kafir zimmi yang sudah masuk Islam itu tadi. Nah, ini kekuatan ini tidak mungkin kalau memang Umar bin Abdul Aziz tidak memiliki tekad yang kuat, yaitu keinginan beliau bagaimana manusia semuanya itu masuk ke dalam Islam. Dan di dalam kitab yang lain juga Umar bin Abdul Aziz juga berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW itu sebagai pemberi petunjuk, bukan sebagai pemungut pajak, bukan sebagai pemungut harta yang dibebankan kepada rakyat. Nah, jadi mohon maaf kalau penguasa hari ini itu senangnya ngambil pajak, nah seharusnya siap jadi petani. Kan begitulah kira-kira kalau Umar bin Abdul Aziz mau kita ambil hikmah dan pelajaran dari beliau. Nah, mau tidak penguasa hari ini tidak ngambil pajak dan siap jadi petani untuk membiayai seluruh kebutuhan masyarakat. Ya tentu saja ini kalau tidak punya tekad yang kuat ini akan sulit. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Rasulullah SAW sering berdoa kepada Allah SWT, sering membacakan doa kepada Allah agar ya beliau diberikan tekad yang kuat. Nah, ini belum sempat saya mengetik ya. Ini doa beliau, Allahumma inni as'alukas sabat fil amri wal azimah ala rusyd. Ya, jadi beliau berdoa, ya Allah, aku sungguh-sungguh memohon kepadamu ketegaran dalam urusan agama ini dan tekad kuat berada di atas petunjuk yang benar. Oleh karena itu, yang mendukung, yang membantu kita di jalan dakwah, yang mendukung, yang membantu kita untuk menunaikan amanah-amanah dakwah itu juga didukung dengan doa. Doa itulah sebagai ujung tombak kita dalam rangka menunaikan amanah, dalam rangka kita menumbuhkan tekad yang kuat. Jadi makanya para pengemban dakwah, para aktivis dakwah, para orang-orang yang sudah berazam kuat tadi yang sudah saya sampaikan di awal, itu jangan sampai pernah meninggalkan doa ya, termasuk kita sholat malam ya, termasuk kita baca Quran dan sebagainya. Ini sudah menjadi sudah menjadi kebutuhan pokok juga bagi kita. Jadi nggak mungkin kita kuat menunaikan amanah, tidak mungkin kita kuat mendapatkan tekad yang kuat kalau kita meninggalkan itu semua, kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah, insya Allah Allah akan memperbaiki hubungan dan urusan-urusan kita semua. Nah, itu pesan yang dapat kita ambil dari pelajaran Rasulullah SAW. Maka dari itu, hadirin sekalian, para pemirsa channel Ngaji Subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Islam akan tegak dengan orang-orang yang bertekad kuat, orang-orang yang memiliki tekad kuat. Siapa saja orang-orang itu, perhatikanlah doa-doa kita. Seringlah kita bermunajat kepada Allah SWT, seringlah kita memohon dan menangis bahwasanya kita rindu kepada Allah, kita rindu kepada Rasulullah SAW. Kita rindu kepada diterapkannya Islam, kita rindu kepada kebangkitan Islam, kita rindu berjihad di jalan Allah, kita rindu untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, perhatikan itu semua dan juga perhatikanlah sebab-sebab yang mendukung perwujudan kita menunaikan amanah-amanah itu. Ya, maka tekad yang sempurna itu tidak mungkin
dapat kita raih ya, kalau tanpa didukung dengan tekad kita dalam mencari ilmu, tekad kita dalam mengkaji Islam, itu nggak mungkin kita memiliki tekad yang kuat. Maka kita juga harus berazamkan diri untuk mengkaji, kita berazamkan diri untuk hadir di majelis ilmu, kita berazamkan diri untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita kaji. Ya. Kita juga bertekad untuk berdakwah, kita bertekad juga untuk berjihad. Nah, sebab-sebab itu yang berupaya untuk kita tunaikan. Termasuk kalau ada amanah, kita bertekad untuk menunaikan, menuntaskan, menyelesaikannya sebisa yang kita lakukan. Apa yang bisa kita hadirkan, apa yang bisa kita perbuat ketika amanah itu sampai kepada kita. Ketika orang menilai itu gagal, ya, yang tadi contoh-contoh yang sudah saya berikan, misalnya suruh ngisi lalu hanya mengucapkan salam lalu nggak mampu berbicara, dia bertekad apa? Ustadz, bulan depan lagi atau minggu depan lagi beri saya kesempatan sekali lagi. Nah gitu, dikasih lagi, orang melihat itu gagal lagi, Ustadz minggu depan lagi, bulan depan lagi, mohon kesempatan itu lagi. Jadi sebenarnya itu mencari-cari gitu, mencari-cari amanah, mencari-cari kesempatan untuk menunaikan dan menuntaskan amanah tersebut. Nah ini yang mahal ini. Nah karena ya ulama ini mengatakan istirahatnya seorang pengemban dakwah itu adalah salah satunya adalah kelalaian. Ya, jadi kalau kita istirahat ya atau sudah pakai afwan padahal punya kesempatan gitu kan. Ini ya nanti afwan pusing atau ya lagi nggak enak badan gitu. Nah kalau teman-teman yang lain itu ya ini jadi hikmah juga, kalau dapat amanah itu akan izin itu kalau sudah diare ya. Ustadz saya lagi diare, udah nggak bisa bangun, itu baru beliau izin. Selama masih bisa bangun, masih bisa jalan dan gerak, nah itu nggak pernah jawab tidak itu. Nah, kalau sudah nggak bisa bangun ya barulah Afwan izin ini lagi sakit. Nah itu beda. Tapi kalau ya baru pusing atau panduan dikit ya, maka berusaha untuk menunaikan amanah yang sudah kita ambil ya. Hadirin sekalian dirahmati Allah, ada sebuah kisah juga yang belum sempat saya sampaikan di pertemuan kita pagi hari ini. Ya, ini kisah dua orang saudara ya, dua orang sahabat Rasulullah SAW ketika berada di perang Uhud gitu. Jadi ketika mereka berdua itu selesai di medan perang Uhud ya, dalam keadaan terluka, dalam keadaan terhunus, dalam keadaan kesulitan dan segala macamnya, padahal juga luka-lukanya ini sangat serius gitu ya. Yang namanya perang itu enggak, kalau luka ya luar biasa ya, ada yang tertebas, ada yang tersobek, ada yang terkoyak dan segala macamnya. Nah tetapi ketika informan Rasulullah SAW itu menyampaikan informasi kepada Rasulullah SAW bahwasanya kaum muslimin atau pasukan kaum muslimin itu harus keluar untuk mengejar musuh. Rasul memerintahkan kepada mereka untuk mengejar musuh. Maka dua orang saudara ini mengatakan kepada saudaranya, ayo kita ambil kesempatan ini, ayo kita lanjutkan titahnya Rasulullah SAW untuk mengejar musuh ini, jangan sampai kita ketinggalan. Padahal mereka sudah luka berdarah-darah ini, mereka sudah nggak bisa berjalan dengan normal ya. Mereka sudah harus saling membopong, mereka harus saling menguatkan. Bahkan salah seorang mengatakan, haruskah kita kehilangan momentum bersama Rasulullah SAW gitu. Jadi mereka nggak mau kehilangan momentum bersama Rasulullah SAW dalam berjihad di jalan Allah. Nah mereka tidak punya kendaraan, mereka juga tidak punya kekuatan lagi, tapi mereka tetap bertekad kuat bersama Rasulullah SAW untuk mengejar musuh-musuh yang telah lari dari perang Uhud tadi. Nah mereka akhirnya saling membopong gantian, 1 kilo nanti siapa yang bopong, 1 kilo berikutnya siapa, hinggalah tiba bersama Rasulullah SAW. Nah ini menjadi pelajaran bagi kita ya, kalau kita sudah diberikan amanah yang satu, lalu sudah kita tuntaskan, lalu muncul lagi amanah lain, kita berlomba-lomba bersama saudara-saudara kita. Kita berharap semoga kita dapat bergabung kembali bersama saudara-saudara kita dalam rangka menunaikan amanah-amanah itu tadi. Nah sehingga kita menjadi bagian dari umatnya Rasulullah SAW dan menjadi bagian dari pasukannya Rasulullah SAW, menjadi pengemban dakwahnya agama Rasulullah SAW.
Nah, insya Allah ya, ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya di pagi hari ini. Semoga kita senantiasa bertekad yang kuat, kita memperhatikan doa-doa kita juga memperhatikan sebab-sebab yang mendukung perwujudan aktivitas amanah itu ya, yaitu dengan mengkaji Islam, kita mengamalkannya dan kita mendakwahkannya kepada siapapun. Aqulu qouli hadza astaghfirullahalazim wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.